warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kalian. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Arwah Seorang Pembantu. Dan untuk kali ini kita masuk untuk part yang kedua. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti kunjungi saja linknya yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini. Tak terasa kami ngobrol, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Dan sialnya, aku mendadak pengen kencing. Akhirnya aku pun keluar kamar untuk menuju kamar mandi. Walaupun takut, tapi aku merasa lega karena sepanjang hari tidak menemukan hal yang aneh. Ketika berjalan ke kamar mandi, tiba-tiba ada yang menyita pandanganku. Aku seperti melihat yang aneh. Ternyata betul. Aku melihat pintu kamar pembantu itu terbuka dengan lebar. Langkahku terhenti dan berpikir siapa yang membuka pintu itu. Walaupun takut, entah kenapa rasa penasaranku lebih tinggi. Rasanya aku ingin masuk ke kamar itu. Akhirnya aku kembali ke kamarku untuk mengambil handphone. Karena senter yang aku punya satu-satunya, karena memang kamar itu tidak ada lampunya. Aku pun langsung bilang sama Mira bahwa aku mau masuk ke kamar itu, karena kamar itu sudah terbuka. Mira melarangku sambil marah, tapi aku kekeh tetap ingin masuk. Akhirnya Mira pun hanya cemberut dan membalikkan badannya. Aku pun segera bergegas menuju kamar itu. Ketika di depan kamarnya, aku sempat terdiam kembali. Tapi lagi-lagi, rasa penasaranku mengalahkan segalanya. Akhirnya aku pun masuk dengan ditemani senter di handphoneku. Aku melihat seluruh isi kamar itu. Terlihat lemari yang sudah rapuh yang sangat menarik perhatianku. Aku pun mulai mendekati lemari itu dan membukanya. Ketika aku buka, aku pun terbatuk karena bau lemari itu yang sangat apek dan bau. Aku mulai melihat sisi demi sisi bagian lemari itu dengan senter. Aku melihat laci yang masih tergantung kuncinya. Aku mulai membukanya dan melihat isinya. Aku melihat album foto dan gunting yang seperti berkarat. Dan aku melihat segumpal rambut yang sudah sedikit beruban. Entah apa yang ada di pikiranku. Rasanya aku ingin membawa album foto itu. Lalu aku pun mengeluarkan album foto itu. Dan aku mulai melihat-lihat lagi isi lemari itu. Aku melihat dasar lemari yang dari papan itu yang bertuliskan Mila binti Asih. Sontak aku pun kaget melihat itu. Entah apa yang ada di balik dasar lemari itu. Aku pun penasaran dan ingin membuka papan lemari itu. Akhirnya dengan perlahan, aku pun memberanikan diri untuk membuka papan itu. Ketika aku menyentuh papan itu, tiba-tiba seperti ada hembusan angin kecil di leherku. Aku pun langsung merinding. Aku kembali melanjutkan membuka papan itu dan ketika terbuka, tiba-tiba di bawah papan itu bukanlah keramik, melainkan tanah. Aku pun semakin penasaran dan ingin menggalinya. Aku pun melanjutkannya dengan menggali memakai tanganku sendiri, sampai akhirnya tanganku menyentuh sesuatu. Tanganku seperti menyentuh kain. Aku pun langsung menariknya dan astaga, ternyata yang aku tarik adalah kain kafan yang masih berlumuran darah. Jantungku berdebar sangat kencang, pikiranku gak karuan. Aku pun meneranginya dengan cahaya senterku. Aku sangat kaget karena yang aku lihat ternyata itu adalah sebuah mayat jabang bayi yang sudah dibalut kain kafan. Dalam hati aku yakin bayi ini baru saja dikuburkan karena kain kafannya masih utuh dan bentuk si bayi masih terlihat. Ya Tuhan, aku di posisi yang sangat bingung sekali kali ini. Aku merasa berdosa telah menggali kembali makam jabang bayi. Tapi di sisi lain, bahwa aku melakukan hal yang benar. Pikiranku campur aduk, apalagi yang harus aku lakukan.
Akhirnya aku berteriak memanggil Mira, dan Mira pun menghampiriku sambil berlari. Setibanya Mira ke dalam kamar pembantu itu, tiba-tiba Mira mau pingsan karena melihat jabang bayi yang masih terbungkus kain kafan. Aku dengan cepat memeluknya karena Mira hampir jatuh ke lantai. Aku pun semakin bingung dan panik. Tapi aku mencoba berpikir jernih untuk tidak panik dan tenang. Aku pun memangku Mira ke dalam kamar dan merebahkannya di atas kasur. Aku mencoba membangunkannya dan tidak lama akhirnya Mira pun bangun dan cepat-cepat memelukku. Dia bertanya, "Apa yang sudah kamu lakukan?" Aku pun mencoba menenangkan Mira yang masih syok. Perlahan aku menjelaskan semuanya pada Mira dan akhirnya Mira pun mengerti apa yang aku jelaskan. Aku pun kembali ke kamar itu untuk membawa album foto dan cepat-cepat aku menutup pintu itu kembali. Ketika aku kembali ke dalam kamar, aku dan Mira cepat-cepat membuka isi album itu. Aku melihat satu demi satu isi foto itu. Aku memperhatikan wajah-wajahnya. Ternyata ini adalah album keluarga. Tiba-tiba Mira menunjuk salah seorang di foto itu dan berkata, "Yang ini kan si ibu yang mengantar kita ke sini." "Oh iya, dia yang membawa kita ke rumah kontrakan ini," jawabku. Aku pun semakin bingung apa yang terjadi sebenarnya. Ketika kami sedang serius melihat isi album itu, tiba-tiba tok tok tok, suara pintu kamar kami diketuk. Kami berdua spontan kaget dan saling menatap. Karena tidak ada siapa-siapa lagi di sini selain kami. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara wanita menangis. Tangisannya sangat terseduh-seduh, seakan wanita itu sangat sedih sekali. Aku yakin dia adalah Asi. Dan aku yakin ini akibat aku menggali si jabang bayi itu. Aku bingung apa yang harus aku lakukan. Sempat terbenak aku ingin kembali menguburnya, tapi hati kecilku seperti menolaknya. Sempat juga aku berpikir melaporkan ini kepada warga terdekat, tapi aku takut dituduh yang tidak-tidak. Aku sangat bingung sekali. Akhirnya aku pun berunding dengan Mira untuk mencari solusinya. Setelah lama berunding, akhirnya kami putuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada RT dan RW setempat. Semalam itu kami tidak tidur karena kami sangat panik sampai tidak terasa pagi pun tiba. Waktu pun menunjukkan pukul 8 pagi. Kami segera bergegas keluar untuk mencari rumah Pak RT. Dan ya, tak butuh waktu lama akhirnya kami pun tiba di rumah Pak RT. Kami pun menceritakan seluruh kejadian yang kami alami di rumah itu. Pak RT pun kaget mendengar cerita yang kami alami. Akhirnya Pak RT mengajak saya ke rumah salah seorang warga, yaitu Ibu Ratna. Setibanya di rumah Ibu Ratna, Pak RT pun menceritakan apa yang telah kami ceritakan kepadanya. Dan Pak RT menanyakan apa yang sesungguhnya terjadi pada Ibu Ratna. Karena ternyata Ibu Ratna itu adalah teman dekat dari ibu pemilik rumah itu, yang ternyata dia adalah pemilik rumah itu sendiri. "Baiklah, saya akan menceritakan yang sesungguhnya terjadi," kata Ibu Ratna. Sekitar kurang lebih 1 tahun yang lalu, suami dari pemilik rumah itu kepergok sedang bercinta dengan Asi oleh istrinya, yaitu ibu yang mengantarkan kalian ke rumah itu. Entah mereka suka sama suka atau Asi diperkosa oleh suaminya itu. Yang jelas istrinya memergoki mereka dengan keadaan telanjang di kamar pembantu. Istri dan anak-anaknya marah besar. Asi pun disiksa oleh keluarga itu. Padahal setahu aku, Asi itu orangnya baik dan ramah. Dia gadis dari kampung dan dia sudah tidak mempunyai orang tua. Hari-hari berlalu. Dengan berbagai kesepakatan suami istri itu, akhirnya mereka pun tidak bercerai dan memutuskan untuk tetap memperkerjakan Asi. Dalam hati saya, ibu itu sangat baik sekali, masih memperkerjakan wanita yang telah berhubungan badan dengan suaminya. Hari pun berlalu. Setiap saya bertemu Asi, wajah Asi selalu terlihat ada lukanya, entah itu di wajah ataupun di tangan dan kakinya. Saya sempat menanyakannya, tapi Asi tidak menjawab apa-apa. Sampai suatu ketika, ibu itu mampir ke rumah saya. Awalnya dia mengajakku ngobrol biasa, dan sampai akhirnya aku memberanikan diri bertanya,
Kenapa Asi masih diperkerjakan? Ibu itu pun memberikan jawaban yang membuat saya kaget. Sengaja saya masih perkerjakan dia karena aku belum puas menyiksa dan membuatnya menderita. Saya akan membuat dia sesusah mungkin. Mendengar jawaban si ibu itu membuat hati saya sakit. Walaupun ibu itu melihat Asi sedang bercinta dengan suaminya, tapi kebenarannya belum terkuak. Apakah mereka suka sama suka atau Asi adalah korban perkosaan? Saya pun menyarankan agar si ibu itu melepaskan Asi. Tapi ibu itu bilang sebelum dia mati, hati ini tidak akan pernah puas membuat dia menderita. Saya hanya bisa diam mendengar omongan ibu itu. Sampai akhirnya ibu itu pun pamit pulang. Beberapa bulan telah berlalu. Saya melihat Asi perutnya semakin hari semakin besar. Aku pun coba menghampirinya dan bertanya, "Asi, kamu hamil?" Tapi lagi-lagi Asi hanya diam lalu pergi. Semakin hari badan Asi semakin besar. Dan saya yakin bahwa Asi sedang hamil. Sampai pada suatu hari, saya mencoba mendatangi rumah itu. Baru saja saya mendekati rumah itu, saya dikagetkan oleh suara Asi yang sedang menjerit-jerit kesakitan. Karena saya pun takut, saya pun mengurungkan niat saya untuk bertamu ke rumah itu dan kembali pulang. 1 minggu sebelum Asi meninggal, saya sempat bertemu lagi dengan Asi. Kali ini saya akan mencoba memaksa menanyakan apa yang terjadi sesungguhnya. "Asi, ibu mau tanya sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa wajah kamu memar? Apa yang telah keluarga itu lakukan?" Ketika aku bertanya begitu, Asi tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Saya pun dengan cepat memeluknya dan membawanya ke rumah saya. Sesampainya di rumah, Asi pun baru mau menceritakan sesungguhnya yang terjadi. Ternyata Asi adalah korban pemerkosaan yang dilakukan oleh suami si ibu itu. Sebenarnya dia sudah berulang kali diperkosa di rumah itu sampai akhirnya ketahuan oleh istrinya. Tapi suaminya memutarbalikkan fakta. Dia berkata kepada istrinya bahwa Asilah yang menggodanya. Dan Asi pun bilang bahwa dia setiap harinya disiksa di kamar mandi dan di kamarnya. Asi diperlakukan seperti binatang. Semenjak kejadian pemerkosaan itu, Asi bekerja tidak pernah digaji. Asi menceritakan semua itu sambil menangis terseduh-seduh. Saya pun ikut menangis dan kasihan melihat kondisinya yang sedang hamil tua. Akhirnya saya mengambil uang dan memberikannya kepada Asi agar dia bisa pergi dari rumah itu. Tapi Asi menolak dengan alasan dia bingung harus pergi kemana dengan keadaan hamil tua. Dia merasa malu. Saya hanya menyarankan dia pergi ke kantor polisi atau siapapun yang bisa menyelamatkannya. Tapi lagi-lagi Asi menolak. Dia berkata bahwa dia akan tinggal di rumah itu sampai bayi ini lahir, katanya. Saya pun tidak bisa memaksa dan Asi pun pulang. Saya hanya berpesan, jika terjadi sesuatu, kamu cepat-cepat lari ke sini. Dan Asi hanya mengangguk sambil menyusut air matanya. Beberapa hari setelah Asi mampir ke rumah saya, tiba-tiba saya kaget bahwa saya mendengar Asi meninggal. Dalam hati, saya yakin ini pasti perbuatan keluarga itu. Sampai akhirnya Asi pun dikuburkan di kebun keluarga itu, bukan di tempat pemakaman umum. Yang membuat saya aneh itu, kenapa mayatnya Asi perutnya menjadi kecil, padahal dia itu sedang hamil tua. Dalam hati saya, apa mungkin Asi sudah melahirkan sebelumnya, tapi di rumah itu tidak ada bayi. Itu yang sampai saat ini membuat saya penasaran. Sebenarnya saya ingin melaporkan kejadian ini sama Pak RT, tapi saya takut karena saya diancam oleh ibu itu jika saya sampai memberitahu orang lain. Saya merasa sangat berdosa sampai saat ini, Pak RT. Sebenarnya Asi adalah orang baik. Dia lugu dan polos, mungkin karena dari kampung. Tapi mungkin ini sudah takdirnya. Mendengar cerita Ibu Ratna, aku, Mira dan Pak RT hanya bengong dan kaget. Sampai akhirnya aku bilang pada Bu Ratna dan Pak RT bahwa aku menemukan mayat jabang bayi yang masih terbungkus kain kafan. Aku menceritakannya bahwa aku menemukan jabang bayi itu dikubur di bawah lemari. Dan saat ini jabang bayi itu ada di kamarnya Asi.
karena aku belum sempat menguburnya kembali, karena aku takut salah dan bingung. Mereka pun kaget mendengar ceritaku. Dengan cepat Pak RT mengajak kami dan Ibu Ratna menemui Pak RW agar mencari solusinya. Tibalah kami di rumah Pak RW dan kami menceritakannya kembali kejadian yang terjadi. Dan Pak RW pun memanggil Ustadz di daerah situ untuk mencari solusi. Setelah berunding, akhirnya mereka memutuskan untuk datang ke rumah kontrakan dan segera mengambil jabang bayi itu untuk dikuburkan. Kami pun berjalan cepat menuju rumah. Sesampainya di rumah, kami langsung menuju kamarnya Asih. Dan ketika aku hendak membuka pintunya, anehnya pintu itu kembali terkunci. Pintu itu seolah terkunci di siang hari dan terbuka di malam hari. Pak RW menyarankan agar mendobraknya, tapi aku melarangnya karena mayat si jabang bayi itu tepat ada di belakang pintu ini. Khawatir nanti tertindih oleh pintu ini. Dan aku pun menyarankan kepada mereka agar kita menguburkannya nanti malam. Karena malam hari, pintu ini selalu terbuka dengan sendirinya. Akhirnya mereka pun sepakat dan mereka pun pulang. Tinggallah kami berdua di rumah ini. Karena kami pun merasa takut, akhirnya kami putuskan untuk menumpang di rumah Ibu Ratna. Untungnya Ibu Ratna sangat baik dan memperbolehkan kami menumpang di rumahnya. Malam pun tiba. Saat itu pukul 10 malam. Pak RT, Pak RW dan Ustadz pun berkumpul di rumah Bu Ratna. Tapi aku menyarankan agar menguburnya di atas jam 12 malam. Karena pintu itu terbuka lewat dari jam 12. Mereka pun sepakat. Tidak terasa waktu pun menunjukkan pukul 1.15 malam. Kami pun bergegas pergi ke rumah kontrakanku dengan membawa senter dan peralatan lainnya seperti cangkul. Sesampainya di rumah, kami pun segera menuju kamar Asih. Dan benar saja, pintu kamar itu sudah terbuka dengan sendirinya. Mereka yang baru melihat hanya bisa bengong melihatnya. "Ayo Pak, masuk," ajakku kepada mereka. Ketika masuk, mereka pun kaget melihat mayat jabang bayi yang tergeletak di balik pintu. Pak Ustadz dengan segera mendekatinya dan membacakan doa. Ketika Pak Ustadz membacakan doa, tiba-tiba terdengar suara Asih dari lantai atas. Tolong, sempurnakan mayat saya dan anak saya. Jenazah saya belum dimandikan." Lalu Asih terdengar menangis dan tertawa cekikikan. Aku dan Mira yang sangat takut segera mendekati Pak Ustadz saat itu. Tiba-tiba Bu Ratna keluar dari kamar Asih sambil melihat ke lantai 2. Lalu Bu Ratna berbicara, "Asih yang baik, yang tenang, jangan mengganggu manusia. Asih sudah beda alam. Sama ibu didoain, semoga Asih tenang. Ibu berjanji akan menyempurnakan Asih." Tidak lama Bu Ratna berbicara seperti itu, suara Asih pun langsung hilang. Dan kami segera membawa mayat jabang bayi itu keluar dari rumah dan membawanya ke kebun, karena kami berencana memakamkannya di samping makamnya Asih. Setibanya di sana, Pak RT pun langsung menggali tanah untuk makam si jabang bayi. Ketika Pak RT menggali, tiba-tiba muncul sosok Asih di samping makamnya. Dia duduk di samping makam itu. Pak RT pun karena kaget langsung berlari ke arah kami. Dengan keadaan duduk sambil menundukkan kepala dan wajahnya tertutup oleh rambut keritingnya dengan mengenakan baju putihnya, Asih menangis, tapi kali ini dia menunjuk ke arah Mira sambil berkata, "Aku mau bayi itu." Spontan Mira langsung memeluk aku karena ketakutan. Pak Ustadz pun lalu membacakan doa dan mengusir Asih. Tidak lama dia pun hilang. Kami pun dengan cepat segera menyelesaikan pemakaman si jabang bayi. Setelah diberi doa, kami pun langsung pulang. Kali ini aku dan Mira pun memohon kembali kepada Bu Ratna agar kami menumpang tidur di rumahnya. Untungnya Bu Ratna mengizinkan kami untuk tidur di rumahnya. Ketika kami hendak sampai di rumah Ibu Ratna, tiba-tiba langkah kami terhenti karena kami melihat sosok Asih yang sudah berdiri di depan pintu rumahnya Bu Ratna. Dengan pakaian putihnya dan wajahnya yang penuh memar dan rambutnya yang sedikit basah dan keriting. Spontan aku pun berteriak memanggil Pak Ustadz dan yang lainnya yang masih belum terlalu jauh dari kami. Pak Ustadz dan yang lainnya pun
datang berlarian ke tempat Bu Ratna. Terlihat wajah Pak Ustadz yang sangat kesal melihat Asih yang terus mengganggu. Aku dan Mira hanya tertunduk, tidak berani melihatnya. Dari situ mulailah percakapan Pak Ustadz dan Asih. "Apa mau kamu mengganggu terus manusia?" "Aku mau bayi itu," sambil ia cekikikan. "Tidak bisa, aku bakar kamu sekarang juga jika kamu tidak pergi." Tiba-tiba Asih pun menangis. "Aku dibunuh, anakku meninggal, kehamilanku digugurkan oleh majikanku." "Baiklah, saya sempurnakan kamu, tapi kamu jangan lagi mengganggu manusia." Tiba-tiba Asih tertawa sambil pergi dan menghilang. Pak Ustadz pun mengambil air dan memberinya doa, lalu menyipratkannya pada pintu Ibu Ratna. Katanya agar Asih tidak bisa masuk. Kami pun dipersilakan untuk masuk kamar dan beristirahat. Aku dan Mira yang masih kaget hanya bisa saling menguatkan satu sama lain. Dan akhirnya kami tahu bahwa Asih adalah korban aborsi yang akhirnya meninggal. Entah aku tidak mengerti kenapa ibu itu membiarkan Asih hamil sampai besar, tapi setelah itu menggugurkannya. Apakah dengan cara itu mereka bisa puas menyiksanya? Entahlah, yang jelas saat ini aku mau fokus bagaimana agar Asih tidak mengincar bayi dalam kandungan istriku. Tidak lama kami pun tertidur dan tiba-tiba kami dibangunkan pada jam 7 pagi oleh Ibu Ratna. Ketika kami keluar kamar, ternyata di rumah Ibu Ratna sudah ada Pak Ustadz, Pak RW, Pak RT, dan warga lainnya. Kali ini begitu banyak orang. Aku tidak mengerti ada apa ini sebenarnya. Akhirnya Pak Ustadz pun menjelaskan bahwa kami berniat akan membongkar kembali makamnya Asih dan memandikannya. Karena itu, kalian saya mohon untuk ikut menyaksikannya. Karena ini menyangkut bayi kalian juga yang masih di dalam kandungan. Kami pun mengiyakan perkataan Pak Ustadz dan kami pun pergi ke makamnya Asih beramai-ramai. Setibanya di sana, 2 orang warga pun langsung menggali makamnya Asih. Dan akhirnya terlihatlah kain kafan yang sudah kotor bercampur tanah. Dengan perlahan, mayat Asih pun dikeluarkan kembali dari dalam kubur. Warga pun menggotongnya ke arah rumah kontrakanku. Tidak lama ibu-ibu pun berdatangan untuk memandikannya. Bu Ratna pun ikut serta memandikannya. Sudah hampir selesai dimandikan, tiba-tiba Pak Ustadz memanggil Mira dan berkata, "Usapkan air bekas mandi itu ke perut kamu sambil berdoa." Mira pun mengikuti apa yang diperintahkan Pak Ustadz. Dan setelah itu, Pak Ustadz pun memberikan doa pada perutnya Mira. Setelah dimandikan, mayatnya Asih lalu disolatkan dan dimakamkan kembali di tempat semula. Salah satu ibu-ibu dari warga situ sempat bilang, "Pantas dulu tidak mau dibantu dalam pemakamannya. Ternyata mayatnya tidak diurus dengan baik." Dalam hatiku sih ini sebuah kesengajaan yang dilakukan ibu itu. Hari pun berlalu dan semenjak Asih telah dimandikan, memang benar tidak ada kejadian apapun lagi. Meskipun aku dan Mira tinggal di kontrakan itu lagi. Tapi seminggu setelah pemakaman, kami putuskan untuk kembali ke apartemen dan kami bersyukur kali ini kami bisa hidup tenang. Dan untuk ibu dan keluarganya pemilik kontrakan itu, entah di mana tinggalnya, sampai sekarang pun warga di situ tidak ada yang tahu keberadaannya. Dan sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.